Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak perawat cantik. Terima kasih Bu. Nggih, perkenalkan saya perawat Husnul yang kebetulan pada pagi hari ini saya jadwalnya shift di Bangsal Anak ini. Boleh Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahir putranipun Bu? Ini namanya Ana Anissa Putri. Lahirnya itu tanggal berapa ya? Tanggal 12 apa ya? Dek, kamu lahir tanggal berapa, Dek? Tanggal 12 bulan. Ya ini pokoknya usianya 6 bulan lah, 6 bulan kurang dikit, kurang seminggu lagi. Nggih. Kok seminggu lagi sih udah. Ya ini masuk bulan ke-6 ini. Nggih, leres dengan Dek Anissa nggih. Nggih. Nggih Bu, sesuai di rekam medis kan memang Dek Anissa itu diagnosanya diare. Iya. Nah, ini gimana Bu keadaannya sekarang? Ya ini alhamdulillah sudah membaik sih, tapi ya masih ke belakang terus masih basah-basah ini sampai dikasih pampers ini saking ya biar nggak bau-bau banget gitu. Nggih, tapi frekuensi untuk BAB-nya sudah lumayan berkurang ya Bu ya Sudah dari hari berkurang, kemarin. alhamdulillah sudah berkurang banyak lah. Tinggal cerianya ya Dek. Nggih. Begini Ibu, maksud saya ke sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan utamanya kaitannya dengan diare. Nanti saya akan menjelaskan tentang diare itu apa, cara penanganannya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa. Nanti misalnya tiba-tiba Dek Anissa diare lagi di rumah, Ibu sudah bisa mengantisipasi dalam penanganannya. Kira-kira saya butuh waktu sekitar 10 menit untuk ngobrol-ngobrol. Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya, monggo silakan Mbak. Nggih, alhamdulillah Ibu bersedia. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih Ibu, jadi Ibu sudah tahu diare itu apa? Jadi ya mencret-mencret gitulah Mbak. Ya. Ibu kayak gitu, tapi nggak ngerti yang kayak gimana, intinya ya mencret-mencret gitu, buang air gitu. Ya, kalau secara teori di sini ada poster ya Bu ya tentang diare pada bayi, karena di Anissa kan masih usia 6 bulan kurang, dimana juga belum MPASI, jadi masih ASI eksklusif. Nah, diare sendiri itu adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar atau BAB menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari dengan tinja yang lebih cair. Nah, ini menurut WHO. Laporan dari WHO juga menunjukkan bahwa sekitar 525.000 anak balita itu meninggal setiap tahunnya akibat diare. Jadi memang bahaya diare itu tidak bisa disepelekan, karena ketika anak terkena diare, cairan dalam tubuh akan berkurang, cairan elektrolit juga akan berkurang. Nah, Ibu sudah tahu gejalanya seperti apa? Ya, kalau kemarin ya kayak kembung, dia rewel kayak gitu kan, karena masih bayi belum bisa bicara, jadi cuman kemarin sempat juga matanya agak apa sih, agak celong bahasanya itu, bahasanya ibu tuh celong gitu apa ya, agak cekung. Iya. Dia juga apa sempat kayak apa ya, kayak pengen muntah kayak gitu, tapi alhamdulillah sih muntah cuman 2 kali terus sudah nggak muntah lagi. Iya Ibu, betul sekali, itu ada beberapa yang memang tadi sudah benar disebutkan untuk gejala-gejala diare pada anak. Nah, itu salah satunya perut kembung, muntah-muntah, demam, panas ya Bu, panas tinggi, dan pastinya bayi akan lemas dan juga mungkin akan menyebabkan dehidrasi juga karena kekurangan cairan. Nah, untuk cara mengatasi anak diare di rumah itu salah satunya ketika anak diare itu ibu sebagai orang tua perlu memastikan kebutuhan cairan pada anak sehingga bisa tercukupi. Jika usia si kecil masih di bawah 6 bulan seperti Dek Anissa ini kan belum
6 bulan ya, jadi masih ASI eksklusif, belum MPASI. Jadi berikan ASI atau susu formula setiap kali ia muntah ataupun diare. Nah, fungsinya untuk terus memberikan cairan sehingga tubuh pada bayi atau Dek Anissa ini bisa tercukupi, seperti itu Ibu. Nah, terkait pencegahan juga salah satunya menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air minum Ibu. Misalnya Ibu memberikan minuman ASI formula, bukan ASI eksklusif. Misalnya sesekali memberikan ASI formula, susu formula, nah itu harus dipastikan untuk sumber airnya itu bersih. Nah, yang kedua itu membiasakan anak untuk mencuci tangan, karena ini masih bayi, nggak mungkin ibu nyuruh Dek Anissa cuci tangan ya Bu ya. Jadi ibu yang bisa menjaga tangan ibu bersih kayak gitu, menjaga diri sebelum memegang atau menggendong Dek Anissa. Nah, selanjutnya memberikan ASI pada anak berusia ini kan kurang dari 2 tahun ya, karena memang ASI eksklusif kan utamanya maksimal 2 tahun diberikan pada balita. Nah, ini Dek Anissa itu masih 6 bulan kurang. Nah, yang selanjutnya memberikan anak makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk pencernaannya. Tapi berhubung Dek Anissa masih ASI eksklusif, belum MPASI, sehingga ibu yang harus dijaga adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu, sehingga ASI yang dikeluarkan oleh ibu itu benar-benar bersih sehingga tidak menyebabkan bayinya itu terkena diare, seperti itu. Dan juga memberikan anak vaksin rotavirus. Nah, ini juga penting untuk pencegahan diare. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait diare. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu atau untuk divalidasi, atau ada yang mau didiskusikan? Kayaknya enggak deh Mbak, cuman besok kalau misalnya ngasih susu formula itu asinya tetap lebih banyak atau gimana ya? Ya, itu asinya tetap lebih banyak, karena sebaik-baik minuman kan memang pada bayi itu asi secara eksklusif. Tapi kadang kan misalnya asinya lagi nggak keluar atau memang lagi repot, sesekali bisa diberikan formula. Tapi itu frekuensinya akan lebih banyak yang asi eksklusif, seperti itu. Itu aja kayaknya Mbak, insya Allah yang lain paham sedikit-sedikit. Besok kalau bingung tanya lagi ya Mbak, boleh ya? Ya, sangat boleh Ibu. Terima kasih waktunya Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih untuk hari ini. Saya pamit. Sebelum pamit, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini posternya bisa dibawa Ibu buat dibuka-buka, misalnya nanti di rumah butuh atau bagaimana, itu bisa dibawa pulang Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.